Baik, kali ini kita lanjutkan dengan deret homolog. Pada alkana sudah dipelajari ya tentang deret homolog. Sekarang deret homolognya pada alkena dan alkuna, dia dimulai dari C yang kedua. Kalian ingat yang namanya alkena kan ikatan rangkap dua antara C dengan C. Dan alkuna ikatan rangkap 3 antar C dan C. Berarti kalau C-nya 1 kan nggak bisa dibuat rangkap. Makanya yang pertama kali adalah C2. Nah, kalau C2 hanya 4 itu alkena. Ini rumus umumnya. Mau diganti N-nya berapa aja bisa. C-nya N-nya 10 berarti hanya 20. Kalau yang ini kan 2N, ini 2N-nya min 2. Ya. Untuk sifat alkena dan alkuna tidak jauh berbeda dengan pada alkana. Dia rumus umumnya tadi sudah ya, CnH2n, CnH2n min 2 untuk ini alkuna. Antara anggota yang satu dengan anggota berikutnya mempunyai pembeda CH2. Oke, bisa dilihat di sini. Saya ingatkan kembali, ada lambang atom C dengan nomor atomnya 6 dan nomor masanya 12. Berarti ARC itu 12, lihat dari nomor massa ya. Kemudian ARH itu 1. Seperti ini juga nanti kalian lihat di tabel periodik. Untuk membuat massa molekul relatif atau kita singkat dengan MR, yaitu C2H4, berarti 2 dikali ARC ditambah 4 jumlah hidrogennya dikali dengan ARH. Ini rumusnya. 2 dikali 12, ARC-nya kan 12, tambahin 4 jadinya 28. Ini untuk C2H4. Sementara untuk C3H6, seperti tadi jumlah C-nya 3 dikali dengan AR-nya 12, jumlah hidrogennya 6 dikali dengan ARH-nya 1, sehingga kalau dijumlahkan ketemunya 42. Nah, jika 42 ini kita kurang dengan 28 adalah 14. Sehingga antara anggota yang satu ke anggota berikutnya memiliki selisih massa rumus massa molekulnya 14. Jadi ini tadi, ini ke sini selisih 14, ini ke sini 14, ini ke sininya 14, begitu. Untuk sifat fisik dan pada alkena dan alkuna tidak jauh berbeda dengan pada alkana juga. Semakin banyak jumlah C-nya, biasanya ya titik didih dan titik leburnya akan semakin tinggi biasanya. Ini juga semakin panjang rantai atom karbonnya, semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Pada umumnya ya, kalau makin panjang rantai atom karbon berarti dia makin berat. Untuk sifat kimia atau reaksi kimianya, alkena dan alkuna itu lebih reaktif. Reaktif itu berarti gampang bereaksi daripada alkana. Kan waktu itu alkana disampaikan bahwa alkana itu sifatnya parafin, sukar bereaksi. Kalau dia alkena dan alkuna, dia lebih mudah bereaksi atau reaktif. Kereaktifannya karena mudahnya ikatan rangkapnya itu mengalami reaksi, jadi gampang putus ikatan rangkapnya. Nah, ada yang namanya reaksi adisi. Adisi itu berarti ada yang ditambah ya atomnya. Karena atomnya ditambah berarti dia ikatan rangkapnya hilang atau berkurang. Ini adalah reaksi penghilangan ikatan rangkap karena penambahan zat lain pada senyawa karbonnya. Ada yang namanya reaksi hidrogenasi, adisi hidrogen pada alkena dan alkuna yang menghasilkan alkana. Nih, etena CH2, CH2 ikatan rangkap CH2. Etena, jika kita tambah dengan gas hidrogen, jadilah etana. Jadi ini tunggal. Jadi hidrogennya ini 2 ini kita tambahkan di sini.
ikatan rangkapnya putus. Ikatan rangkapnya putus, hidrogennya nambah ke sebelah kiri 1, ke sebelah kanan 1. Jadilah CH3CH3. Atau contoh yang kedua, propuna atau kalian biasa bilangnya 1-propuna. Ini ada rangkap 3 ya. Ada rangkap 3, rangkap 3-nya nanti putus. Pertama putus 1 dulu. Karena ditambah dengan hidrogen. Hidrogen kan H2. 1H di sini, 1H di sini. Setelah itu putus lagi 1 lagi. Kan ini 2 hidrogennya. 2H2. 2 kali 2 4, berarti hidrogennya 4. Tambahin sini 1, sini 1 lagi. Jadilah propana. Ini kan ini yang semula tidak ada hidrogen. Setelah ditambahin ini hidrogennya jadi 2. Ini yang pertamanya cuma 1, ditambahin dengan 2 hidrogen jadilah 3. Ini namanya reaksi hidrogenasi. Biasanya mereka ditambahkan katalis. Katalisnya berupa PT ataupun Ni, berguna untuk mempercepat berlangsungnya reaksi. Di sini ada juga adisi menggunakan gas HX. X itu hanya lambang, bisa kita ganti dengan Cl, berarti jadi HCl, atau ganti pakai Br, jadi HBr, atau ganti dengan I, jadi HI, pada alkena dan alkuna. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X, ini tadi X-nya ya, X, akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Kita lihat contohnya. Ini namanya aturan Markov-Nikov ya. Adisi gas ini tadi, HX, pada alkena propena atau 1-propena ini ya. Nah, kalau sebelumnya kan pada ini hidrogenasi, dua-duanya H2 ya, H2 tinggal masukkan 1 kanan 1 kiri di sekitar. Nah, kalau ini nggak bisa sembarangan. Dia harus mengikuti aturan Markov-Nikov di mana hidrogen terikat pada C yang lebih banyak hidrogennya. Nih kalian lihat, sementara Cl-nya atau X-nya yang tadi terikat pada C yang lebih sedikit hidrogennya. Kalian perhatikan ini C1, ini C2. C1 jumlah hidrogen 2, C2 jumlah hidrogennya 1. Sehingga hidrogen ini senang ke tempat yang banyak hidrogen. Yang kaya makin kaya. H itu harta, ini hartanya 2, ini hartanya 1. Berarti kalau harta biar jadi tambah kaya, kecari yang ke tempat hartanya banyak. Jadi yang kaya nanti makin kaya gitu. Yang miskin ya biarin aja. Berarti Cl ke sini. Nih, jadilah seperti ini. Ikatan rangkapnya jangan lupa putus ya. Ikatan rangkapnya sudah putus sehingga muncullah Cl di sini. Cl ini kita anggap sebagai cabang. Cabang dia namanya kloro. Celoro biasanya pakai C, celoro. Nah, ini ada di C nomor 2 kan, ini tadi nomor 1, nomor 2. Begitu. Oke, ini aturan yang lain lagi. Jika jumlah atom karbon pada ikatan rangkapnya mengikat jumlah atom hidrogen sama banyak, atom X akan terikat pada atom C yang mempunyai rantai karbon paling panjang. Ini contohnya nih. 2 pentena. Kan ini rangkap, jumlah hidrogennya kan sama. Kalau aturan Markov-Nikov tadi kalau jumlah hidrogennya beda. Kalau ini sama. Kalau ini sama ditambahin dengan HCl, kalian lihat nih, hanya di sebelah kiri ya. Hanya ini menyerang ke kiri. Sementara Cl-nya ke C yang sebelah kanan. Kalian lihat nih, di samping ini C kedua ya, kan 2 pentena berarti C kedua. C samping C kedua jumlah C cuma 1. Sementara jumlah di sini, jumlah C-nya ada 5 atau jumlah C-nya rantainya lebih panjang. Inilah yang dikatakan sini, atom X akan terikat pada atom C yang mempunyai rantai karbon paling panjang. Ini kan lebih panjang ini. Ini jumlah C-nya 2 yang pink.
Yang biru jumlah C-nya cuma 1, sehingga hidrogen ini akan menyerang ke yang lebih sedikit rantai C-nya. Sementara Cl-nya menyerang ke C yang sebelah sininya jumlah C-nya lebih banyak. Sehingga Cl-nya nanti akan di sini. Ada di nomor 3, sehingga diberi nama 3-kloropentana. Ini rangkap 2-nya sudah putus sehingga menjadi ana. Atau ada juga yang namanya adisi gas HX. X-nya itu X2 ya. X-nya bisa Cl, Bri, berarti Cl2, Br2 atau I2 pada alkena dan alkuna. Ini rangkap 3, 2-butuna. Nanti rangkap 3-nya ini putus sehingganya menjadi tunggal. Karena sama seperti hidrogen tadi. Ini ada 2 ya, berarti 2Cl di sini, 2Cl di sini. Tinggal dimasukkan aja. Ini ada nomor 2, ini nomor 3. Berarti nomornya 2, 2, 3, 3, tetra, karena Cl-nya 4, klorobutana. Oke. Nah, ini ada cara untuk membedakan, menunjukkan ikatan rangkap pada alkena dan alkuna. Dia biasanya digunakan pereaksi air bromin atau Br2. Air bromin yang berwarna coklat menjadi tidak berwarna karena ada reaksi berikut. Nih, yang pertama etuna. Etuna kan alkuna. Alkuna jika kita gunakan pereaksi bromin atau Br2. Br2 itu warnanya coklat. Nanti larutannya menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna itu menunjukkan bahwa ini terbentuklah alkena. Nih, jangan lupa ini kan sama. Kalau sama berarti satu menyerang kanan, satu menyerang kiri ya. Ikatannya berarti kalau ini Br2 cuma 1 ya. Br kanan, Br kiri. Ya berarti yang putus cuma 1. Tapi kalau di sini ada angka 2, berarti yang putusnya 2. Seperti itu. Jangan lupa kalau dia Br-nya ada 2, tulis satunya di nomor 1, satunya nomor 2. Kalau 2 diberi D. Seperti itu. Nah, ini untuk latihannya, silakan dikerjakan. Tuliskan persamaan reaksinya seperti ini ya. Harapannya dibuat reaksinya seperti ini, kemudian di bawahnya diberi nama. 2-metil 2-pentil sampai yang Br2 HCl ini. Oke, terima kasih.